Cerita film ini dibuka dengan menampilkan seorang narapidana pria bernama Kanor. Kanor dibawa ke ruang besuk karena akan diwawancara oleh seorang wanita bernama Lindsay yang saat itu datang bersama pengacaranya Kanor. Kehadiran Lindsay di sana ingin mendokumentasikan kisah kehidupan Kanor sebelum dijebloskan ke penjara terkait kasus yang menimpanya. Sekaligus ingin membantu mengembalikan nama baik Kanor di tengah mata masyarakat. Good morning po. Nagkausap po kami ni Atty. Gal. Mas maganda ho sana ko. Gandang umaga naman sa inyo. Dengan senang hati Kanor pun mulai menceritakan kisah masa lalunya yang kala itu berawal ketika dirinya baru beranjak remaja dan hidup bersama ibunya. Kala itu Kanor ternyata adalah seorang anggota polisi. Namun dia adalah polisi yang lugu dan sering menyendiri yang berbeda dari rekannya yang lain. Bahkan atasannya yang gak tega melihat Kanor selalu menjadi bahan olokan dua rekannya, sampai-sampai mengajak Kanor ke tempat hiburan untuk menguji kejantanannya. Bakit nag-iisa ka na naman dito? Betty, halika nga rin. Yes, boss. Tao ko, nag-iisa. Ano ka ba? Kanor. Namun tetap saja di sana Kanor justru menjadi bahan tertawaan rekan-rekannya karena memiliki singkong yang lemah. Sepulangnya Kanor kemudian bertemu dengan wanita yang dia idamkan selama ini, dan di sana Kanor pun sempat ngobrol dengan wanita tersebut. Namun sayang Kanor nggak terlalu ditanggepin dan cuma dipandang sebelah mata. Terlebih si bencong teman wanita tersebut juga meminta Kanor supaya menjauhi temannya. Kaibigan ko, Kanor. Ganda ng kaibigan ko. At isa pa, hindi ka naman talaga papatulan yan eh. Kanor pun jadi galau dan kemudian mencurahkan kesedihannya itu pada ibunya. Suatu hari, Kanor bersama rekan anggota polisi yang lain mendapat tugas khusus untuk menangkap gembong narkoba di kota tersebut. Mereka pun sangat bersemangat sebab jika misi itu sukses, maka Kanor dan rekan-rekannya bisa mengajukan pensiun dini, serta akan mendapatkan penghargaan yang begitu besar untuk kehidupan yang lebih baik. Misi itu pun berlangsung, tapi sayang berita TV mengabarkan bahwa Kanor bersama timnya gagal menjalankan misi tersebut. Yang ada beberapa anggota polisi justru tewas dalam baku tembak. Sementara Kanor untungnya berhasil selamat dan pulang membawa satu tas berisi uang. Kanor mengatakan uang tersebut akan dia serahkan ke kantornya. Semenjak kejadian itu, Kanor pun memutuskan pensiun dini sebagai polisi. Bersama ibunya, dia kemudian pindah ke kampung halaman ibunya karena Kanor khawatir jika gembong narkoba tersebut akan mencarinya lagi. Di sana Kanor pun memulai kehidupan baru, tapi sayangnya ibunya Kanor meninggal dunia setelah beberapa bulan pindah ke kampung halaman tersebut. 15 tahun berlalu menjalani hidup secara mandiri, Kanor pun menjadi pria yang cukup matang dan kini telah menjadi pengusaha restoran yang bisa dibilang cukup sukses. Dan saat itu, Kanor kemudian gak sengaja dipertemukan dengan seorang wanita bernama Sandra yang merupakan pelanggan setianya yang sering makan di sana bersama sahabatnya bernama Leika. May problema ka na naman, Sandra. Naka-order na ba kayo? Nakakaya naman sa inyo. Umorder lang kayo na umorder. Ako bahala. Dengan jiwa bijaksananya sebagai pemilik restoran, Kanor pun menyuruh kedua wanita itu memesan makanan apa saja, karena dia akan mentraktir mereka berdua kali ini. Sandra pun sangat senang dengan kebaikan Kanor, dan menyadari itu, Leika lantas menyuruh Sandra agar mendekati Kanor, karena dia menilai kalau Kanor sepertinya suka dengan Sandra. Kita ko, madami daw pera yun. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Hindi si Tisoy. Usai ditraktir makan itu, Sandra pun berterima kasih pada Kanor, dan Sandra bilang kalau Kanor adalah pria yang sangat baik hati. Mendengar pujian dari seorang wanita membuat hati Kanor pun berbunga-bunga, terlebih ketika Sandra menutup percakapan itu dengan kecupan kecil di pipinya Kanor. Keesokan malamnya saat Kanor sedang makan di restorannya, Sandra tiba-tiba kembali datang buat memesan makanan.
Namun Kanor yang sudah peka dengan kondisi itu lantas langsung menyuruh karyawannya yang bernama Tisoy untuk menyiapkan pesanan Sandra. Dan kali ini Kanor tentu saja akan kembali mentraktir Sandra. Choy! Boss! Order ni Sandra. Choy, kunin mo na ang order. Sagot ko lahat. Wow. Sementara menunggu pesanannya dibuat, di sana Sandra pun tanpa malu-malu memberitahu kalau dirinya telah jatuh cinta pada Kanor. Dia merasa kebaikan Kanor kemarin telah membuatnya terpikat. Tanpa diduga hal yang sama juga rupanya dirasakan oleh Kanor, yang mana dia juga merasa jatuh cinta kepada Sandra. Sehingga alhasil mereka berdua pun resmi menjalin hubungan. Sayangnya suasana romantis saat itu terganggu oleh kehadiran Tisoy. Keesokan pagi di kosannya, Sandra pun memberitahu Leika kalau sekarang dirinya telah jadian dengan Kanor. Dan itulah sebabnya kenapa Sandra sering membawa makanan buat mereka. Karena sekarang jika mereka ingin makan, tinggal pesan saja di restorannya Kanor. Setelah itu Sandra dan Leika pun berniat pergi jalan-jalan. Namun secara tak sengaja di luar mereka bertemu dengan Kanor. Di sana Kanor pun menawari tumpangan buat keduanya. Sasakyan mo. Tama naman. Hit ko na kayo. Leika yang paham dengan situasi itu lantas menyuruh Kanor sebaiknya membawa Sandra saja. Karena dia tentu saja nggak mau merusak momen berdua Kanor dengan Sandra. Kanor dan Sandra pun akhirnya bisa menghabiskan waktu seharian berdua saja dan tampak hubungan mereka juga semakin dekat. Bahkan Kanor juga kini sering datang ke kosannya Sandra buat memberikan Sandra kejutan. Tapi sayang di momen berdua itu Sandra belum bisa memberikan Kanor mencicipi apemnya meskipun saat itu Kanor sangat kepingin. Ops! Sejak berpacaran dengan Sandra, hidup Kanor pun seketika itu berubah total. Dia yang dulunya pria yang selalu murung, kini tampak sudah ceria. Bahkan dua karyawannya, Bart dan Tisoy pun turut bahagia melihat bosnya yang sekarang dipenuhi dengan bunga-bunga percintaan. Dan tentu saja imbas kebahagiaan itu pun turut dirasakan oleh Sandra dan Leika. Mereka kini bebas ingin menikmati makanan enak apa saja dari restorannya Kanor. Karena Kanor juga hampir setiap hari menyuruh Tisoy mengirim hadiah dan makanan buat Sandra, meskipun yang selalu menerimanya adalah Leika. Alhasil karena keseringan bertemu, rupanya benih-benih cinta antara Tisoy dan Leika pun tumbuh dan bersemi. Bahkan sempat pada suatu hari, Tisoy dan Leika akhirnya bermain kuda lumping di kosan tersebut. Malam hari sepulangnya ke kosan, Sandra memamerkan iPhone terbarunya kepada Leika. Itu adalah hadiah dari Kanor karena ternyata Sandra juga baru saja sudah dibobol oleh Kanor. Sandra mengatakan kalau dia rela memberikan Kanor mencicipi apemnya karena Kanor berjanji akan melamarnya setelah dia wisuda nanti. Sementara itu, sebagai bentuk rasa cintanya, Kanor kemudian mengadakan pesta ulang tahunnya Sandra di restorannya. Dia mengundang semua teman-teman Sandra dan membuat pesta tersebut semeriah mungkin. Dan di akhir pesta tersebut, Kanor kemudian berpamitan pada Sandra karena ada urusan bisnis yang harus dia selesaikan terlebih dulu. Bulan demi bulan berlalu, tiba-tiba Sandra mengalami mual-mual. Menyadari itu, Leika pun langsung curiga kalau Sandra sedang hamil. Untuk membuktikannya, Leika bahkan membelikan alat tes pack buat Sandra untuk mengecek kehamilannya. Alhasil setelah dicek, kecurigaan Leika pun ternyata benar, yaitu Sandra benar-benar sedang hamil anaknya Kanor. Mengetahui itu, Sandra pun sangat panik dan gak tahu harus berbuat apa-apa. Dia bahkan berniat ingin menggugurkan kandungannya. Karena Sandra sangat takut jika orang tuanya tahu, maka Sandra pasti akan diusir dari rumahnya dan dicoret dari kartu keluarga. Namun di sana Leika sebisa mungkin menasihati agar Sandra tidak bersikap bodoh dan mengambil keputusan yang salah. Dalos-dalos sa mga desisyon mo. Kahit na, Sandra. Maayos din natin to. Sandra pun akhirnya memutuskan menemui Kanor dan menjelaskan semuanya kepada Kanor. Dia ingin Kanor membantunya untuk menghilangkan janin bayi dalam perutnya tersebut. Sandra mengaku kalau dia berasal dari keluarga yang sangat taat beragama. Dia nggak mau masalahnya tersebut akan mencoreng nama baik dirinya dan keluarganya.
Namun Kanor berusaha meyakinkan Sandra agar mau mempertahankan bayi mereka. Karena Kanor sangat bahagia dengan kehamilan Sandra dan akan siap bertanggung jawab menjadi suami untuk Sandra. Akan tetapi Sandra tetap teguh dengan keputusannya. Dia bahkan akhirnya mengungkap kalau sebenarnya dia tidak benar-benar mencintai Kanor. Ternyata Sandra hanya memanfaatkan Kanor agar dia bisa tetap mendapatkan makanan gratis dari restorannya Kanor. Mendengar itu, Kanor pun sangat kecewa dan sedih, terlebih saat Sandra akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Matod ako sa isang katulad mo! Dahil lang naman sa pera eh. Tulan? Semenjak putus dengan Sandra, Kanor pun kembali murung. Situasi itu pun membuat Bart, Tisoy, dan Leika turut sedih melihatnya, padahal Kanor adalah orang yang sangat baik. Mereka bertiga kemudian merencanakan sesuatu buat menyenangkan hati Kanor agar tidak larut dalam kesedihannya. Bart pun akhirnya memiliki ide untuk mengembalikan keceriaan Kanor, yang mana dia mengumpulkan beberapa wanita penjual apem yang sering dia pakai buat menemani dan memberikan layanan terbaik untuk Kanor, yang tentu saja tujuannya supaya Kanor bisa melupakan Sandra. Kanor pun setuju dengan idenya Bart. Dan dia pun mulai menikmati beberapa suguhan dari wanita-wanita penjual apem dari berbagai merek dan rasa. Namun dari sinilah ternyata permasalahan Kanor dimulai dan menjadi penyebab dia akhirnya dipenjara. Ternyata saat itu Kanor bukannya cuma sekedar menikmati apem wanita-wanita tersebut, dia justru mencoba eksperimen-eksperimen lain agar permainan kuda lumpingnya lebih seru dan berbeda. Alhasil cara tersebut ternyata bisa mengembalikan keceriaan dan kebahagiaan Kanor. Meskipun Bart dan Tisoy merasa heran dengan perubahan yang begitu cepat tersebut, namun mereka tetap bersyukur dan turut bahagia karena bosnya sudah bisa duduk dengan ceria lagi dan tidak merasa murung. Di momen itu, Kanor kemudian menyuruh dua karyawannya itu mengambilkan ponselnya, karena Kanor ingin menunjukkan hal yang telah bisa membuatnya ceria tersebut. Akan tetapi ponsel Kanor ternyata tidak ada di sana, walaupun Bart dan Tisoy sudah mencarinya berulang kali. Kanor pun langsung panik karena takut video pribadinya akan tersebar oleh orang yang gak suka padanya. Dan benar saja, keesokannya Bart pun memberitahunya bahwa video intimnya dengan wanita-wanita penjual apem tersebut telah tersebar luas. Dan sekarang Kanor juga bahkan sudah terkenal serta memiliki banyak idola. Mendengar itu, Kanor pun semakin panik, bahkan dia menuduh kalau Bart yang telah melakukannya. Namun Bart menyangkal kalau dia tidak mungkin menghancurkan nama baik bosnya sendiri. Saat itu juga Kanor jadi semakin bingung, nggak tahu harus berbuat apa-apa. Terlebih semua orang sudah banyak yang mengenalnya. Sampai pada akhirnya Kanor pun berhasil ditangkap oleh polisi karena kasus videonya yang meresahkan masyarakat. Sehingga Kanor pun diproses hukum dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun. Di bagian akhir cerita, setelah menceritakan kisah masa lalunya dan alasan mengapa dirinya dipenjara, di sana Kanor pun berharap Lindsay sebagai jurnalis dan pengacaranya bisa mempertemukan dirinya dengan wanita-wanita para korbannya. Kanor sangat menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf secara langsung kepada mereka. Karena kejujuran dan kebaikan hati Kanor, beberapa waktu kemudian permintaannya pun dikabulkan. Dia akhirnya bisa dipertemukan dengan para korbannya. Kanor akhirnya bisa minta maaf langsung kepada mereka karena video tersebut nama baik para korbannya juga ikut tercemar. Akhir kata, kisah Kanor itu pun kemudian dijadikan sebagai film dokumenter dengan tujuan untuk memulihkan nama baik Kanor di tengah-tengah masyarakat. Dan ternyata hal itu rupanya memberi pengaruh positif sekaligus menyadarkan Sandra. Sehingga Sandra akhirnya datang menjenguk Kanor. Dan di sana dia pun menunjukkan sebuah foto anak laki-laki. Yang tak lain dan tak bukan adalah anaknya yang dia dapat dari Kanor. Tampak Kanor pun sangat terharu mengetahui kabar bahagia tersebut. Terlebih kini Sandra siap menerimanya kembali sebagai suami dalam keluarga kecilnya yang bahagia.